Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Miss Catherine. So Inggris banget ya ngomongnya, maaf ya guys ya. Oke, jadi saya itu adalah seorang perempuan ya yang mempunyai pengalaman menikah dengan orang asing gitu. Di sini aku mau sharing ke kalian gitu. Sesuai dengan pengalaman aku ya, based on my experience gitu ya. Jadi jangan ini pribadi, maksudnya pengalaman pribadi gitu ya. Mungkin nanti ada sedikit yang berbeda, cuma pada umumnya sama gitu ya. Mungkin nanti untuk tentang cara menikah di Jepang itu seperti apa, nanti Miss Catherine nanti akan membagikannya kepada teman-teman semua. Oke, mungkin boleh diceritain Miss Catherine dulu di Jepangnya itu ngapain gitu. Oke, dulu pertama kali ke Jepang itu usia saya sangat banget belia ya. Jadi mungkin sekitar 17 tahun ya waktu itu ya, masih dede gemes. Jadi pada waktu itu saya itu bersekolah ya ke sana sekolah. Jadi kenapa bisa sekolah ke sana saya juga jujur nggak tahu. Karena sebenarnya tuh saya suka Jepang tuh nggak bukan yang wibu, anime yang kayak gitu, tapi karena saya itu adalah penyuka Naruto doang, tapi cuma Naruto doang gitu. Jadi kayak punya impian, aduh kayaknya pengen deh kapan-kapan ke Jepang, tapi mungkin itu ya caranya Tuhan kayak kita langsung dikasih untuk kesempatan belajar nimba ilmu di negeri Sakura gitu. Jadi awalnya itu saya berangkat sebagai ryugakusei ya, atau pelajar bahasa pelajar orang asing, sorry, pelajar orang asing ke sana. Oke, berarti belajar ya, sekolah terus tiba-tiba kecantol gitu ya. Kecantol jodohnya. Oke, nah untuk Miss Catherine, kenapa kok akhirnya milih untuk nikah di Jepang dulu? Oke, jadi kenapa alasannya lebih milih nikah di Jepang? Karena yang pertama di Indonesia itu lebih ribet menurut kami berdua ya pada waktu itu. Karena kalau di Indonesia kan harus nikah agama dulu gitu, lalu nikah negara. Kalau di Jepang itu bisa langsung nikah negara tanpa nikah agama. Tapi ini tidak diharuskan untuk semua ya, karena kebetulan saya orangnya nggak terlalu, ya maaf ya nih, agak-agak sensitif, tapi saya tidak terlalu bagaimana-gimana sama agama gitu, tidak terlalu harus banget agama gitu. Jadi kami memilih sepakat untuk nikah negara aja gitu. Jadi kita memilih nikah di Jepang. Oke, berarti karena alasannya lebih mudah gitu kali ya, lebih mudah, lebih Iya betul. ya kebetulan memang posisinya di Jepang gitu ya. Iya betul. Oke, oke. Miss Catherine, dulu jodohnya orang mana? Orang Indonesia, orang Jepang, atau orang Amerika, orang Filipina, Vietnam? Oke, dulu tuh bukan so cantik ya guys, awas ya bilang saya so cantik, tapi emang beneran cantik sih saya dulu, Maya masih seger ya, masih muda. Jadi dulu itu saya pacaran dengan berbagai negara. Jadi ada Korea, ada Vietnam gitu, ada Polandia, ada Amerika gitu. Dan kebetulan nyantolnya sama orang Jepang. Jadi saya bukan yang main dating apps gitu, yang suka main dating apps gitu ya, bukan ya. Tapi kayak emang saya tuh friendly banget gitu. Jadi kayak gampang akrab sama orang. Terus saya tuh nggak tahu kenapa kalau di tempat baito ya, atau tempat paruh waktu saya tuh selalu cinlok gitu sama orang situ. Ya mungkin pesona saya ya ngalahin pesonanya Ariel Tatum kali ya. Oke, boleh lah ya Miss Catherine ini menyebut dirinya Ariel Tatum ya. Nanti nggak sih itu Ariel Tatum sih. Oke, jadi nikah sama orang Jepang gitu lah ya. Mungkin ini tips juga kali ya buat teman-teman yang berandai-andai, aduh aku pengen deh sama cowok-cowok Jepang yang ganteng-ganteng itu, aku pengen sama cewek-cewek Jepang yang imut-imut cantik itu. Nah, ada tips nggak nih ya? Mungkin dari Miss Catherine ya, dulu gimana sih caranya biar deket atau deketin orang Jepang akhirnya mereka mau, bahkan mau nikah gitu. Setahu saya ya, kayaknya nggak semua orang Jepang itu mau deh untuk nikah buru-buru gitu atau nikah sama PNA misalnya. Oke, betul. Cuman ada beberapa memang orang Jepang itu yang memang mau gitu untuk menikah. Jadi kalau menurut kata orang, eh, orang Jepang itu banyak yang nggak mau menikah, betul. Tapi ada juga yang memang mau menikah gitu tujuannya. Terus kebetulan itu saya juga sama mantan saya itu dulu
cukup lama ya, kita pacarannya tuh 1 tahun, terus saya bawa dia ke Indonesia, jadi berprosesnya juga panjang ya, nggak yang cepet-cepet buru-buru banget gitu. Dia udah ketemu orang tua saya, terus dia udah ke Indonesia, dia udah dibawa sama saya kemana-mana gitu. Jadi ya cukup lama gitu prosesnya ya untuk meyakinkan gitu, saling meyakinkan bahwa kita itu mau melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu. Dan bagi kalian gitu ya, mungkin banyak yang pengen kenalan sama orang Jepang itu lewat dating apps yang kayak gitu ya. Saya kasih saran untuk lebih hati-hati mungkin ya, karena namanya orang yang kenal dari dunia maya, kita nggak tahu aslinya kayak gimana, sedangkan orang yang udah ketemu sama kita secara langsung aja itu belum tentu ya, belum tentu ya benar-benar baik gitu, apalagi yang dari dating apps kita nggak tahu asal muasalnya di mana, kalau ada apa-apa kita pun mau nuntutnya nggak tahu di negara orang gitu. Jadi lebih hati-hati lagi kalau mau nyari lewat dating apps kayak gitu. Berarti paling benar itu cinlok ya. Chinlock, udah paling bener chinlock. Ingat, kita para wanita harus menggatal. Enggak ya, bercanda. Enggak ya. Oke, gitu ya dari Miss Catherine. Oke, Miss Catherine, kita balik lagi nih ke proses untuk menikah di Jepang ya. Apakah benar menikah di Jepang itu banyak berkas yang harus diurus? Nah, berapa hari sih untuk proses ngurusnya? Oke, sebenarnya yang banyak berkasnya itu justru kitanya yang orang asing. Orang Jepangnya nggak begitu banyak berkas ya. Cuman karena kita orang asing, kita nikah di negara orang gitu, berkas dari kitanya yang banyak. Jadi pada waktu itu tuh saya meminta orang rumah saya untuk buatin saya surat ya. Surat ada namanya tuh kalau nggak salah ya N1 sampai N5, tapi bukan kemampuan bahasa Jepang ya, tapi surat kayak izin orang tua, surat keterangan asal kita dari mana gitu, itu tuh ada semua dan bisa diminta di kelurahan. Jadi kita ngurus surat itu dulu ya, beberapa lembar, kalau nggak salah 5 ya, saya udah agak-agak lupa, tapi karena saya udah nikahnya juga udah lama banget, jadi saya udah maaf ya, mohon maaf, tapi ada beberapa suratnya memang orang kelurahannya juga udah tahu gitu, kita oh untuk nikah luar negeri gitu. Itu dikirimin dari Indonesia ya, pakai IMS, waktu itu saya tuh sekitar seminggu apa ya, semingguan, terus si surat-surat tadi itu kita bawa ke apa namanya, waktu itu karena saya tinggalnya di Kansai, kita perginya ke KJRI, Konsulat Jenderal. Ya, jadi bukan KBRI gitu. Terus kita pergi ke sana, kita tuker si beberapa kertas itu sama satu surat pengantar pernikahan yang udah ada bahasa Inggrisnya, udah ada bahasa Jepangnya. Kayak gitu. Itu yang kita bawa ke kelurahan. Oh iya, jangan lupa juga kalian harus sediakan juga akte kelahiran kalian, karena waktu itu saya tuh harus translate akte kelahiran saya itu ke dalam bahasa Jepang semuanya. Tapi yang terjemahin mantan suami saya waktu itu. Jadi kami di kereta Shinkansen itu nulis-nulis gitu berkas-berkas yang harus ada. Nah itu semua baru kita bawa ke Shiakusho atau kelurahan ya. Ke kelurahan di sana kita daftarin gitu, kita ambil formulir pernikahannya gitu. Terus udah gitu kita tulis nama, terus identitas kita kayak biodata, terus kita tanda tangan ya pakai ingkang, tahu ya ingkang, hanko, jadi cap yang ada di Jepang itu ya kalau buat nama. Terus udah deh beres, sesimpel itu kita udah nikah. Terus ya fun fact-nya guys, saya mau ngasih tahu aja ya, FYI saya itu nikahnya di jam hampir penutupan kelurahan. Kalau nggak salah jam 4 atau jam 5 sore gitu, jadi itu udah mau tutup banget, orang kelurahan udah pada pulang. Tapi karena kita dikasih kesempatan, karena kan bolak-balik ya, Osaka Nagoya, dan akhirnya kita bisa nikah. Udah itu ya udah selesai gitu. Ya selamat, udah menikah gitu. Tapi belum selesai sampai di situ ya. Ketika kalian sudah mendapatkan surat pernikahan kalian ya dari kelurahan Jepang, itu harus kalian bawa lagi untuk WNI-nya ya. Itu harus kalian bawa lagi ke KBRI atau ke KJRI. Kenapa? Karena harus kalian tukarkan si kertas itu untuk surat keterangan menikah di luar negeri. Kayak gitu. Jadi prosesnya agak panjang memang, waktu itu makan waktu hampir bolak-balik itu hampir 2-3 mingguan apa ya, saya hampir sebulan untuk sampai dapat tahap akhir surat keterangan nikah di luar negeri gitu. Dan itu dapatnya 2 lembar, untuk suaminya 1, untuk istrinya 1. Kayak gitu. Dan harus ada foto juga ya, fotonya tuh yang bukan kayak di buku nikah di Indonesia yang satu-satu, tapi yang ngegabung gitu, yang kotak ngegabung gitu, kita foto berdampingan kayak gitu.
kayak gitu. Latarnya warna apa? Latarnya itu pada waktu itu saya warna hijau, hijaunya tapi bukan hijau yang kayak Nyi Roro Kadal ya, bukan. Tapi dia hijaunya hijau kayak soft hijau gitu sama putih kayak gitu. Dan itu dapat satu-satu dan ada di atasnya itu tulisannya ini yang punya suami, ini yang punya istri gitu. Jadi satu-satu biar nggak berantem. Oke, berarti nanti endingnya dapat surat ya, keterangan bahwa pasangan ini telah menikah gitu. Iya, Yang betul. ini telah menikah. Oke, siap. Kita break dulu bentar ya, karena ada break dulu bentar, 2 menit. Oke, tipsnya. Capek kerja tapi hidup segitu-gitu aja? Jepang membuka peluang kerja. Caregiver, cleaning, dan konstruksi. Gaji jelas, skill naik, masa depan kebentuk. Ini bukan mimpi. Kerja ke Jepang sekarang bersama Joycare. Oke, lanjut lagi pertanyaannya ya. Tadi mengenai proses berkas, tadi sudah dapat endingnya itu surat keterangan sudah menikah. Oke, kalau di Indonesia ya, Miss nih, di Indonesia butuh ya surat keterangan telah menikah itu butuh karena misal kita mau kemana ke hotel misalnya ya, hotel mawar, tiba-tiba digerebek nggak ada surat nikahnya itu kan repot gitu ya. Nah di Jepang itu ada fungsinya nggak sih sebetulnya kita dapat surat telah menikah seperti itu? Oke, fungsinya ada banget ya, tapi kalau untuk ke hotel itu kayaknya nggak penting ya. Karena Jepang ya bebas ya, sebebas itu. Jadi kayak mau tinggal bersama tanpa ada status pun itu boleh-boleh aja. Sebenarnya cuman fungsinya lebih ke yang pertama kita mau perpanjang visa itu wajib ada legalitasnya ya, bahwa kita itu adalah pasangan yang sah secara negara gitu. Pasangan dari si orang Jepang ini gitu. Itu gunanya. Terus yang kedua ya mungkin untuk perlindungan juga ya, kayak kalau kita terdaftar di KBRI, KJRI gitu atau di negara kita juga gitu, itu perlindungan hukumnya ada banget ya, karena kita nggak tahu ya kedepannya bakal ada apa. Amit-amitnya nih kita dapat musibah gitu, seenggaknya tuh ya oh ada gitu, ada kekuatan hukumnya kayak gitu. Oke, berarti untuk proses visa ya, proses visa, Iya, pengadaan visa itu lebih kuat. Gitu ya. iya, Nanti kan kita akan bahas deh ya di akhir-akhir gitu ya mengenai boleh. ya. Oke, biaya. Nah ini yang penting nih, menikah di Jepang itu apakah ada biayanya, Miss? Oke, kalau untuk biaya sebenarnya di kelurahannya mah gratis ya. Cuman kan ada biaya-biaya kayak kita ngurus berkas, kirim berkas dari Indonesia, ya paling biaya-biaya kayak gitu tapi nggak terlalu gede sih menurut saya ya. Nggak kayak di Indonesia gitu kan kita harus nikah agama dulu ya. Di KUA aja kalau nggak salah tuh bayar ya. Di KUA kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Cemiu, cemiu ya. Jadi sebenarnya di kelurahannya sendiri sih nggak bayar ya, sepengalaman saya pada waktu itu nggak bayar, cuman karena ongkos dan lain-lain ya ada biayanya, tetap ada, cuman nggak banyak gitu. Terus yang nggak wajib juga ya di Jepang untuk dirayain gitu, itu nggak wajib gitu. Tapi beda ya budayanya gitu, kalau di kita kan maunya dirayain gitu ya, orang tua maunya ya bangga gitu anaknya bisa ngerayain pesta nikah gitu ya. Walaupun mungkin untuk sekarang mungkin ya kaum Gen Z itu kayaknya udah agak nggak terlalu memikirkan menikah yang kayak harus mewah gitu ya. Yang penting kehidupan setelah menikahnya mungkin ya kayak gitu. Oke. Jadi yang saya tangkap nih ya, Miss, ada sedikit perbedaan budaya lah ya. Iya. Di Jepang itu menikah tadi nggak ribet. Gitu. Hmm, Ya mungkin yang ngurus untuk berkasnya karena WNA, Iya. jadi mungkin agak ribetnya di situ. Tapi Iya. so far itu nggak terlalu ribet lah ya, bisa Iya, dibilang iya. juga ya udah cukup nikah negara gitu ya. Iya. Ternyata dapat surat seperti itu, terus juga ternyata gratis ya, Gratis. gratis nikahnya bisa dibilang ya. Terus juga untuk masalah dirayakan ini kan tidak semua ya, kalau di Indonesia mungkin sebagian besar sekarang itu memang fenomenanya dirayakan, kecuali mungkin orang-orang sekarang yang sudah mulai melek finansial, Iya. harus lebih cerdas ya, jangan kalau pesta satu hari gitu misalnya, terus kehidupan setelah pernikahannya bingung ya. Mungkin ada sedikit perbedaan budaya di situ ya. Oke. Nah Miss, gimana mengenai soal ijab kabul saksi terus tempat nikah, tadi sudah disinggung ya tempat nikah. Mungkin
ijab kabul dan saksi ya. Kalau muslim pasti butuh kan ya sebetulnya. Oke. Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga itu bagaimana? Oke, kalau untuk yang muslim ya, itu kan yang muslim wajib banget ijab kabul ya. Jadi kalau di sana kan udah ada masjid-masjid ya sebenarnya, ada juga beberapa teman saya yang menikah di masjid gitu di sana. Jadi kalau untuk ijab kabul sih sebenarnya bisa-bisa aja karena yang penting kan syaratnya ada saksi ya dan ada apa walinya ya kalau nggak salah ya walinya gitu. Jadi bisa-bisa aja gampang gitu. Kalau pada waktu itu ada juga teman saya yang non muslim gitu itu bisa juga di gereja Indonesia setempat ya, gereja Indonesia setempat, jadi gereja yang banyaknya jemaatnya orang Indonesia gitu, dan di situ bisa dilakukan pemberkatan pernikahan gitu. Kalau saya sendiri jujur saya tidak nikah secara agama ya, jadi saya kurang tahu juga spesifiknya ya kalau secara agama itu kayak gimana, tapi ya paling kalau nikah di Masjid Indonesia ya paling dapat surat yang dua itu loh ya, yang nikah gitu, nih bukti udah nikah gitu. Tapi kalau saya sih enggak ya, sama sekali enggak ngelakuin nikah agama apapun karena kebetulan pada saat itu kita tuh beda gitu agamanya. Mangu, mangu. Tapi mangunya happy ending tapi sad ending juga akhirnya. Saya dikit dulu lah ya. Iya, sad endingnya nggak usah lah itu Maya. Oke, lanjut lagi ya. Saya masih banyak pertanyaannya ya. Penasaran juga mungkin dari teman-teman semua juga kepo gitu ya. Oke, nah tadi sempat disinggung ya mengenai visa. Ya, bagaimana dengan visa menikah atau spouse visa, benar nggak ya cara bacanya? Apakah benar menikah dengan orang Jepang itu memberikan WNA privilege bisa tinggal permanen di Jepang? Oke, itu untuk ini ya, untuk kitanya ya, pasangannya ya. Kalau untuk pasangannya itu kalau dikasih izin tinggal juga walaupun sudah menikah itu bertahap ya, nggak langsung dikasih permanen. Jadi kalau dulu ya aturan yang dulu saya nggak tahu, yang sekarang ya balik lagi correct me if I'm wrong gitu. Kalau untuk dihukum yang sekarang, kalau dulu itu yang pertama itu 1 tahun, 1 tahun, terus perpanjang lagi dapat 1 tahun, udah 2 tahun nih kita dapat yang 3 tahun gitu. Terus udah dapat 3 tahun, 5 tahun, terus kita dapat lagi udah 3 tahun dapat 5 tahun. Udah 5 tahun baru dapat permanen. Jadi prosesnya itu panjang ya. Jadi kalian itu salah banget kalau kalian berpikir, oh kalau saya nikah sama WNA, WNJ, warga negara Jepang itu udah otomatis dapat permanen. Tidak ya, tidak ya. Itu kalian prosesnya juga panjang banget. Dan ketika kalian dapat permanen residen itu bukan berarti kalian menjadi warga negara Jepang. Ya, itu kalian tetap WNI, cuman dapat permanen aja, permanen residen gitu. Kalau mau rubah jadi warga negara Jepang itu beda lagi ya caranya, itu lebih panjang lagi. Jadi beda kayak gitu. Ini mungkin ada sensitif ya, nanti nggak tahu akan kayak atau enggak. Ada nggak ya yang kawin kontrak dengan orang Jepang di bisnisnya gitu? Oke. Bukan demi bisnis tapi demi untuk tinggal barengnya. Saya punya satu teman saya ada. Jadi teman saya itu sepertinya image orang agak buruk ya di Indonesia pun ya. Tapi mohon maaf orang kicau. Oke, nanti sensor ya bagian orang Ya, mananya. orang mananya. Jadi saya punya teman laki-laki ya. Umurnya masih seusia saya gitu sekitar 20-an pada waktu itu. Dan yang ya itu dia nikah sama nenek-nenek yang udah punya anak, yang anaknya aja seumuran dia gitu. Demi apa? Demi visa. Lalu saya nggak tahu gimana kontraknya ya sama nenek-nenek ini gitu. Tapi bisa lolos imigrasi juga dan lebih uniknya lagi tuh mereka tinggalnya beda rumah. Jadi mereka tuh suami istri tapi beda rumah. Jadi saya juga nggak tahu ya hubungan lebih jelasnya gimana karena kan itu dapur orang ya, kita kan cuman ya kalau dia cerita kita dengerin gitu ya. Kita dengerin dia cerita tuh kayak apa ya, agak kaget sih, saya aja kaget banget gitu kayak serius ya, kawin kontrak sih kawin kontrak tapi nggak sama nenek-nenek parubaya juga gitu kan. Kaget sih saya waktu itu, jujur kaget banget, tapi untungnya dia lolos imigrasi. Saya juga nggak tahu runtutan cerita kayak gimana yang dia kasih sama imigrasi pada saat pengurusan visa, tapi bisa lolos gitu. Aktifnya
motifnya apa? Motifnya itu dia pengen tinggal lama di Jepang. Jadi dia nikahin nenek-nenek parubaya itu, mohon maaf itu bulan madu aja udah kagak bisa itu nenek-nenek. Anaknya aja udah seumuran dia tuh cocoknya harusnya sama anaknya gitu, tapi malah nikah sama emaknya. Oke, buat si WNA-nya ini motifnya untuk visa. Iya. Nah, untuk si nenek-neneknya ini Dapat uang. Jadi mereka kayak simbiosis mutualisme. Si nenek-neneknya dapat uang. Tapi ya dianya ngasih pisah gitu loh. Kayak kayak gitu. Jadi dia bayar pada waktu itu tuh Jurokumang ya, sekitar mungkin 16 juta, 17 juta kayaknya ya. agak gelap ini ya. Agak gelap, tapi ini nggak boleh ditiru ya Minasang, ini nggak boleh. Kalau kalian ketahuan sama imigrasi itu bahaya banget. Dan itu kebetulan WNA yang tadi disebutkan itu bisa dibilang beruntung ya. Dia tahu celahnya mungkin ya, dia tahu Iya, celahnya betul, dan dia betul, manfaatkan betul. itu. Ya, dan saran juga mungkin ya untuk orang Indonesia sebaiknya jangan. Iya. Karena takutnya kalau misalkan ada kejadian seperti itu dan kita di blacklist. Iya, iya, betul. Jadi jelek gitu. Iya, takutnya ada yang beneran mau menikah nih dengan orang Jepang ternyata dipersulit misalnya gitu ya. Mungkin thanks for info-nya ya, Miss. Oke. Ya. My pleasure is mine. Oke. Lanjut lagi ya. Oke, itu tadi mengenai visa menikah ya. Ternyata gak ujuk-ujuk dapat spouse visa bisa permanen di Jepang. Iya, Tapi betul. bertahap gitu lah ya. Betul, Setahun, betul, terus betul. setahun, terus ada 3 tahun, 5 tahun dan baru permanen. Iya. Seperti itu. Oke, sekarang mengenai tantangan terbesar ketika menikah di Jepang ya. Mungkin boleh juga cerita dari sisi mertua orang Jepang, karena tadi nikahnya sama orang Jepang kan, katanya mertua orang Jepang itu bagaimana sih terhadap WNA? Oke. Tantangannya ada dari berbagai aspek ya. Yang pertama tantangan kita apa ya, mondar-mandir sana sini ngurus pernikahannya gitu, harus mau ribetnya, harus mau capeknya gitu. Terus udah gitu yang kedua tentunya nggak mudah ngurus visanya juga, nggak segampang yang tinggal ngurus visa doang gitu, enggak ya. Itu ngurus visanya juga kalian harus menyertakan kayak ada kertas ya. Saya tuh dulu dapat kertas terus kita disuruh ceritain gitu dari awal kita ketemu runtutan kejadiannya sampai kita bisa nikah tuh gimana gitu. Ya walaupun agak geli ya menceritakannya, dan itu dikuatkan dengan dokumentasi foto kita bareng gitu, apa-apa bareng. Itu untungnya karena saya waktu itu cukup narsis sih untungnya, jadi banyak gitu dokumentasinya. Jadi kita harus melampirkan itu juga gitu di situ untuk memperkuat bahwa kita tuh beneran loh, bukan nikah kontrak. Ya jadi kalian juga perlu tahu di Jepang itu kenapa sih susah itu gitu untuk nikah sama orang Jepang, untuk ininya ya visanya. Karena di Jepang itu banyak yang nikah kontrak, jadi nikah cuman untuk tinggal aja di sana gitu. Jadi imigrasi itu memperketat bahwa ini beneran kan, nih nikahnya beneran atau nih bohongan. Jadi emang syaratnya jadi agak dipersulit gitu loh, kayak gitu pada waktu zaman itu ya. Mungkin sekarang lebih sulit lagi, saya juga nggak tahu ya. Soalnya itu berapa tahun yang lalu gitu. Jadi itu tantangannya ya, yang termasuk rada ribet juga. Terus ada lagi tantangan budaya. Ya, kalau di Indonesia itu kita kan agak pengen narik hati mertua gitu ya ceritanya. Jadi kalau kita sama pasangan kita baik-baikin ibu mertua kita gitu, walaupun nanti udah nikahnya kita berantem. Enggak ya. Tapi kan kalau di Indonesia tuh kayak rasa kekeluarganya memang lebih ada gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu enggak gitu. Untuk saya sih kasusnya ya, saya tuh nggak begitu dekat sama mertua saya pada waktu itu. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin ada di luar sana yang dapat mertua orang Jepangnya yang benar-benar baik gitu, yang benar-benar nerimain juga ada. Kalau pada waktu itu saya tuh lebih ke apa ya, dingin gitu, orang Jepangnya tuh dingin. Jadi kitanya juga mau memulai itu canggung gitu, mau mulai akrab itu canggung gitu. Kayak cuman say hi gitu loh kasarnya, kayak konnichiwa, oh ya konnichiwa, udah gitu, bingung gitu. Nggak ada tuh embel-embel genki desu ka kayak di sini nggak ada ya, kayak oh cuma segitu doang gitu. Jadi kitanya juga canggung. Jadi pada waktu itu tuh yang paling baik sama saya itu yang paling gak canggung ya, maksudnya ibu mertua saya juga baik gitu. Cuman emang canggung aja gitu karena kita nggak deket.
Yang paling baik itu neneknya mantan saya. Kenapa? Karena dia tuh suka ngajak saya makan, mungkin karena nenek-nenek kesepian kali ya, karena di sana tuh kekeluargaan tuh nggak sehangat di sini. Jadi dia tuh suka, mana tuh istrinya gitu. Nah nanti nampak suami saya disensor ya. Itu mana tuh istrinya sih? Jadi dia nggak tahu nama saya tapi ingatnya tuh saya istri cucunya gitu. Itu karena saya suka diajak makan sushi, makan steak gitu, makan apapun deh. Pokoknya saya ditraktir, terus saya suka dikasih uang jajan. Dikasih 5.000 yen ya, hampir 600.000 waktu itu ya, lumayan lah ya sekali ketemu. Kayak dia tuh maunya tuh diajak jalan, main gitu. Jadi lama-lama kayak saya kayak kaigo nih. Kayak gitu. Jadi tapi nggak semuanya ya. Mungkin itu cerita saya aja, saya yang mengalami itu kebetulan gitu. Kalau di luar sana ya bisa jadi ada yang dapat mertuanya baik, ya kita kan juga nggak tahu. Kayak gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya aja. Oke. Oke, kebetulan Miss bisa bahasa Jepang kan ya waktu itu gitu ya. Oke. Soalnya mungkin ada juga case-nya itu yang menikah dengan orang Jepang tapi pasangannya nggak bisa bahasa Jepang misalnya. Iya. Mungkin agak canggung untuk ngobrol dengan mertuanya gitu ya, karena nggak ngerti bahasanya, ada juga pernah seperti itu ya. Oke, kita break dulu ya, kita break dulu sebentar, sekitar 2 menit. Oke. Capek kerja tapi hidup segitu-gitu aja? Jepang membuka peluang kerja. Caregiver, cleaning, dan konstruksi. Gaji jelas, skill naik, masa depan kebentuk. Ini bukan mimpi. Kerja ke Jepang sekarang bersama Joycare. Oke, kita kembali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, tadi sudah bahas mengenai mertua orang Jepang ya. Mungkin ya, karena WNA kali ya, sebagian ada yang bingung gitu ya, mau ngomong apa gitu ya, bingung gitu ya. Jadi mungkin kesannya agak bingung, udah terlalu dekat, temboknya tuh besar gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita maklumin aja kan nanti sama si pasangannya. Iya, Hidupnya betul, harmonis, betul. gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih ya, dengan Miss Catherine untuk budaya para suami di Jepang, ya. Apakah di Jepang itu ada budaya pria menafkahi istri atau tidak gitu? Terus juga apakah perempuan ketika di Jepang gitu, ketika sudah menikah, apakah harus berkarir? Gimana Miss Catherine? Oke, untuk budaya ya patriarki, saya nggak tahu di luar sana mungkin ada gitu ya, tapi jumlahnya nggak tahu juga ya, mungkin nggak banyak. Soalnya dari beberapa teman saya yang menikah itu kayaknya nggak sepatriarki itu kayak di Indonesia gitu. Dan sepengalaman saya itu bahkan mantan suami saya juga mau masakin buat saya gitu. Jadi apa ya, lebih ke kerjasama ya rumah tangga itu. Tapi kalau untuk nafkah gitu, udah memang kewajibannya seorang suami itu memprovide hal-hal yang lain-lain gitu. Kalau dulu ya, kalau saya itu suami saya itu pasti kasih tahu gajinya berapa, buku tabungannya saya yang pegang, slip gajinya aja saya yang pegang, saya tahu gitu. Tapi mungkin gak semua orang Jepang kayak gitu ya, kebetulan aja karena saya cewek penakluk, jadi tunduk sama saya gitu. Terus untuk biaya rumah dari dia gitu, biaya rumah dari dia, terus belanja ya kita lebih ke kita yang ngatur uang sih. Kalau pada waktu zaman aku tuh aku yang ngatur uang. Jadi pada zamanku aku ngatur uang ini itu ya dia mah iya aja gitu, nggak apa-apa gitu kayak gitu. Terus ada sih dia ya romantisnya gitu. Ada jadi flashback nih kita ya, tapi mungkin nggak semua ya, nggak semua. Jadi pada waktu itu saya ulang tahun itu saya dikasih hadiah guys, hadiahnya itu tiket untuk ke Tokyo Disneyland gitu. Terus di Tokyo Disneyland itu dia mesenin saya ngereservasiin meja buat kita berdua, cailah. Terus udah gitu di situ dia pesenin kue, terus kayak dikasih makanan gitu. Sempat saya terharu banget, so sweet. Tapi kehidupan rumah tangga nggak seindah itu juga ya guys ya. Terus ulang tahun saya dikasih bunga gitu. Terus saya dikasih cincin bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jepang. Cincin bahasa Indonesia gitu ya. Terus udah gitu saya suka tiba-tiba dibeliin apa gitu sama dia. Dia kan suka dinas gitu kemana, terus saya pelan-pelan dibawain.
Terus untuk mengekang, enggak ngekang sama sekali. Kayak yang penting ada lapor. Kayak misalkan, sayang aku mau kesini ya. Ya fun fact-nya, saya tuh manggilnya sayang ya ke dia. Dan dia juga manggil saya sayang pada waktu itu. Jadi dia paham artinya sayang itu apa. Sayang, aku mau kesini. Oh iya, gitu. Terus saya juga sama gitu. Sayang mau kesini. Oh iya, gitu. Jadi komunikasinya cukup baik ya pada waktu itu gitu. Jadi emang nggak ada mengekang-ngekang. Kan kalau di Indonesia, kamu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Nah kalau saya itu kebetulan orangnya nggak bisa kayak gitu. Kamu duduk nggak aku? Oh itu apalagi kalau gitu saya tendang itu laki-laki ya. Nggak usah nikah ya. Saya tuh orangnya kalau ini mungkin nggak semuanya ya. Tapi kalau saya tuh laki-laki itu kepala keluarga. Betul, kepala keluarga. Harus kita hormati, betul. Tapi ingat ya, kepala keluarga juga manusia gitu. Ya kali kalau kita disuruh yang ngamen harus kita turutin. Gitu kan. Jadi lebih saya tuh agak-agak realistis juga sedikit gitu. Dan untungnya tuh saya dapetin gak yang kayak gitu. Jadi kalau dia masak, saya nyuci piring. Jadi kitanya juga tahu diri gitu. Kerja sama. Kalau misalkan dia nyuci baju, saya yang jemurin. Jadi kita saling kerja sama sih pekerjaan rumah. Terus kalau saya tuh nggak pernah dituntut untuk masak gitu kayak kamu tuh cewek harus masak gitu, enggak. Ya kalau karena saya juga kerja, kalau capek ya udah kita beli makan aja di luar. Jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu di luar pada waktu itu gitu karena saya juga capek ya kerja, dia juga capek kerja. Jadi nggak ribet gitu loh, nggak kayak di sini gitu. Terus dia juga nggak yang harus kayak di sini ya, lagi-lagi baru pulang bikinin kopi, enggak ya. Terus kalau dianya dia lagi libur kita yang kerja, kita harus nggak dibikinin kopi, nggak adil ya menurut saya itu nggak adil. Jadi saling kerjasama karena pada hakikatnya menurut saya itu pernikahan kerjasama. Jujur setelah mengalami kegagalan yang pertama gitu saya banyak belajar. Kalau sekarang saya kenal sama cowok itu saya akan tanya pertama kali kamu mau nggak diajak kerjasama dalam rumah tangga? Kamu mau nggak kalau saya masak kamu nyuci piring? Kamu mau nggak kalau saya nyuci baju kamu ngepel? Karena menurut saya itu gak bisa ngandelin salah satu karena kita saling melengkapi. Oh mungkin kalau si A dalam cuci piringnya kurang bersih, ya udah kita yang lebih bersih kita nyuci piring. Oh tapi dia ngepelnya lebih bersih, itu gitu saling melengkapi gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri pun dalam hal mengurus anak ya mungkin sama laki-laki itu kebanyakan gak mau ikut andil dalam mengurus anak gitu. Tapi kalau di Jepang tuh saya suka lihat ya, pada waktu itu kan saya belum punya anak gitu ya awal-awal nikah tuh. Itu tuh banyak yang ke taman itu sama papahnya, sama mamahnya, lengkap gitu. Kayak so sweet gitu. Di Indonesia saya jarang banget lihat pemandangan kayak gitu ya. Biasanya kalau ibu-ibu itu nganter anak sendirian ke sekolah gitu. Mungkin ada yang sama bapaknya tapi jarang, ngambil rapat sama emaknya gitu. Satu mereka main ke taman anak kecil gitu, piknik itu tuh sekeluarga gitu. Jadi ada peran suaminya bukan cuma ngebuat anaknya, tapi ada peran juga untuk mengurus anaknya gitu loh. Itu perbedaannya gitu. Jadi agak kontras ya di situnya gitu. Jadi untuk laki-laki orang Indonesia ya nggak boleh, nggak boleh patriarki, nggak boleh ya. Perempuan juga capek ya, perempuannya juga capek. Kasihan perempuannya ya, kayak gitu. Oke, jadi bisa dibilang cowok-cowok Jepang, ya kan, itu ya sepenglihatan dari Miss ya, itu nggak patriarki, Iya. romantis, ya kan. Iya. Kayaknya jangan-jangan yang di drama-drama Jepang itu cowok-cowok Jepang yang apa ya, idaman gitu ya, jangan bener ya di realitas seperti itu. Mungkin ada yang enggak, tapi yang kebetulan yang saya dapetin itu rada berfilosofi. Oh, Menarik ya gini, saya tuh pernah dapet sebuah cincin, batunya itu tuh ada filosofinya gitu. Jadi kebetulan saya tuh kurang suka gitu sama modelnya, kok saya dikasihnya yang begini gitu. Nggak tahu dari banget ya ampun udah dikasih banyak permintaan. Jadi kurang seret gitu. Ternyata setelah saya cari filosofinya itu, saya lupa ya apa gitu namanya. Tapi si artinya itu, si cincin itu adalah mengikat janji, mengikat setia gitu. Jadi mereka tuh rada banyak berfilosofi gitu loh. Mereka ngasih ini tuh ada sebabnya, ngasih bunganya tuh yang ini buat apa? Ada filosofinya gitu loh. Yang saya temuin sih mantan-mantan saya kayak gitu ya, tapi nggak tahu mungkin ada yang dingin ya. Kalau saya kan
dulu ya cantik gitu ya, jadi banyak mantannya tuh pada royal gitu. Mereka tuh royal sama saya, nggak pelit loh. Tapi mungkin ada orang Jepang yang pelit, tapi kalau saya tuh selalu dapetnya yang royal. Saya juga nggak tahu kenapa. Tuh. Oke, menarik ya. Ternyata pengalaman deket sama cowok Jepang gitu. Mungkin nanti kayaknya ngundang narasumber yang cowok dapat istri orang Jepang kali, menarik kali ya. Biar tahu mungkin bagi cowok-cowok yang pengen nikah sama orang Jepang, cewek-ceweknya ya, biar sedikit tahu gambaran orang Jepang dan cewek-cewek itu seperti apa sih gitu ya. Iya. Oke, menarik ya ternyata pembahasan kita pada hari ini. Oke, nah ini Miss Catherine ini ada nggak ya kira-kira tips bagi WNI yang mau menikah gitu ya, mungkin di Jepang atau dengan orang Jepang ya, mungkin sebelum kita tutup ya untuk sesi apa nih namanya, sesi podcast acara pada hari ini. Oke, mungkin saran dan tips dari saya, yang pertama jangan pernah memaksakan ya. Ini menurut saya pribadi. Kalau ada 10 kecocokan manusia, kita sama pasangan itu maksimal paling 6 yang cocok. 4 itu sisanya toleransi. Jadi ada kalanya pada akhirnya kita akan ya udahlah, memang dia orangnya begitu gitu. Jadi kita juga nggak bisa maksain, kayak misalkan di budaya dia nikah tanpa izin orang tua itu nggak apa-apa. Sedangkan di budaya kita tuh nggak boleh kayak gitu. Kita tuh nggak boleh maksa gitu sama mereka, kayak kamu tuh harus ngikutin budaya Indonesia, itu nggak boleh ya. Itu jatuhnya egois gitu. Kita juga harus ada memahami, oh budaya mereka memang seperti itu. Terus ya, karena perbedaan budaya, otomatis kita tuh berbeda juga pola pikirnya gitu. Nah di situ agak menjadi PR buat kita gitu. Bisa nggak kita nyimbangin pola pikir mereka dan mereka juga bisa mengerti gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kitanya juga bakal jadi nggak nyaman gitu ya. Terus yang selanjutnya komunikasi itu paling penting. Karena kalau kita nggak komunikasi kita nggak akan tahu gitu kayak gimana, dia maunya gimana, kita maunya gimana. Jadi komunikasi itu paling penting banget gitu ya. Jadi jangan sampai miskomunikasi ya. Terus untuk kalian para cewek-cewek ya, karena kalau cowok saya nggak tahu. Kalau cewek-cewek jangan kemakan hasrat. Hasrat dalam arti, oh saya tuh harus nikah sama warga negara Jepang, mau nggak mau saya harus nyari apa ya, terlalu berhasrat untuk mencari, tapi melupakan bahwa yang penting itu adalah mau orang manapun, kita harus carinya yang bertanggung jawab, yang baik, jangan yang penting Jepang. Itu pola pikir yang sangat salah gitu. Jadi kalian harus kenali dulu dia lebih jauh gitu ya. Jangan sampai salah pergaulan, salah langkah, itu nggak bagus juga ya. Jangan demi kalian ingin tinggal di Jepang lama, kalian nikah lalu kalian korbankan semuanya, itu juga nggak bagus. Ya itu nggak boleh ya. Jadi tetap aja percaya pada diri kalian sendiri. Ya yang perlu kalian kejar itu adalah value ya. Semakin banyak value yang kalian punya, semakin banyak juga apa ya, kesempatan orang-orang yang bervalue juga untuk datang. Jadi nggak harus Jepang, orang Indonesia pun atau orang, ya siapa tahu kalian mungkin dapat di sana orangnya orang Amerika kah, orang Korea kah, kita nggak pernah tahu ya jodoh kita siapa gitu. Jadi nggak usah terlalu berhasrat gitu, ikuti aja alurnya, perbaiki diri kalian lebih baik ya, bahasanya juga dipelajari lebih baik, kerja yang benar gitu. Jadi kalian itu jangan istilahnya mau menumpang gitu, kayak oh saya biar bisa di Jepang saya numpang gitu, itu kan kesannya numpang ya. Kalau kalian punya pola pikir saya nikah sama orang Jepang saya bisa tinggal lebih lama di Jepang, daripada berharap yang seperti itu, mending kalian perkuat diri kalian, value kalian. Jadi tanpa siapapun yang membantu pun kalian punya, bisa berdiri di kaki sendiri gitu loh. Jadi jangan terlalu berhasrat untuk orang Jepang, karena nggak semua orang itu nasibnya sama gitu. Ya mungkin kalau kalian udah upgrade diri, value-nya ada, dapat orang Jepang ya mungkin bonus ya kayak gitu. Tapi jangan terlalu berhasrat juga gitu untuk nikah sama orang Jepang banget gitu, karena jodoh nggak ada yang tahu gitu. Jangan memaksakan diri kalian juga gitu. Ingat ya, diri kalian itu lebih berharga dari apapun gitu. Kalau nggak diri kalian yang menghargai diri kalian, ya siapa lagi yang menghargai diri kalian gitu. Jadi jaga diri baik-baik di sana ya, jangan macam-macam, jangan mempermalukan nama orang Indonesia. Mungkin itu ya pesan dari saya ya. Jangan memperbanyak janda-janda di muka bumi ini.
Untuk laki-laki orang Indonesia juga belajarlah ya lebih baik lagi ya. Karena kita tahu di Indonesia itu patriarki masih agak kenceng. Jadi kalian tidak boleh harus kayak gitu. Mau dengan orang manapun kalian menikah, tetap pernikahan itu kerjasama, diskusi dan berbicara banyaknya. Kayak gitu. Oke, nah ternyata banyak ya info menarik yang disampaikan oleh Miss Catherine pada hari ini. Semoga teman-teman semuanya tercerahkan ya yang mau nikah di Jepang, baik itu sama WNI ataupun sama WNA ataupun sama orang Jepang ya. Semoga bisa tahu sedikit banyaknya gambarannya ya, plus yang mungkin sekarang lagi berusaha ya dekat dengan WNA atau orang Jepang, semoga berhasil. Dalam arti ya kalian sama-sama punya tujuan, mungkin ya tujuannya mau kemana, sama-sama baik seperti itu. Dan ya semoga informasinya bermanfaat. Oke, gitu saja. Terima kasih Miss Catherine. Sampai jumpa di episode Bye-bye. berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Capek kerja tapi hidup segitu-gitu aja? Jepang membuka peluang kerja. Caregiver, cleaning, dan konstruksi. Gaji jelas, skill naik, masa depan kebentuk. Ini bukan mimpi. Kerja ke Jepang sekarang bersama Joycare.